Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, keluarga besar Jemaat GPDI LSAD Magelang yang dikasihi oleh Tuhan. Bacaan pada renungan saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kami akan bacakan di dalam ayat 31 dan 32 di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Haleluya. Untuk tema renungan yang dibenarkan, dimerdekakan. Mari kita bersama-sama belajar untuk merenungkan firman Tuhan dengan menggunakan metode OIA, observasi, interpretasi, aplikasi. Baik, kita masuk dalam observasi. Di dalam Injil Yohanes pasal 8 ini merupakan kelanjutan dari pasal yang ke-7, di mana Tuhan Yesus secara diam-diam datang ke pesta Hari Raya orang Yahudi, yaitu Hari Raya Pondok Daun di Yerusalem. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Tuhan Yesus masuk ke dalam bait Allah untuk mengajar di situ, dan banyak orang menjadi percaya kepadanya. Kalau kita mengamati, terdapat dua kelompok orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kelompok yang pertama adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebatas bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dinanti-nantikan, yang diharap-harapkan oleh bangsa Yahudi sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari kekuasaan bangsa Romawi yang pada waktu itu masih menguasai bangsa Yahudi. Ya. Atau kalau diterapkan pada masa sekarang ini adalah kelompok orang yang percaya kepada Yesus hanya sebatas sebagai nabi dan manusia. Sedangkan kelompok yang kedua adalah mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan segala firman yang telah diajarkan, yang akan membawa kepada keselamatan dan kepada kehidupan yang kekal bagi mereka yang mengimaninya atau yang mempercayainya, dan dari setiap kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan mereka, baik saat masih ada di muka bumi ini maupun nanti di masa yang akan datang atau di surga mulia. Kita masuk ke dalam interpretasinya. Kita yang saat ini berada dalam masa di zaman anugerah, tentunya kita telah mengenal dan mengerti, bahkan mengetahui akan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan melalui sabda firman-Nya. Sehingga sebagai orang yang sudah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus dan hidup dalam setiap kebenaran firman-Nya, kita disebut benar-benar menjadi murid-murid-Nya. Sebagaimana ayat 31, pasal 8 ayat 31. Dan sebagai murid tentunya selalu berusaha untuk mengikuti, meneladani jejak
dari Tuhan Yesus dan melakukan atau mengamalkan ajaran-ajaran yang telah diajarkan atau yang telah diperintahkan, dicontohkan, dilakukan oleh Sang Maha Guru kita, Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita mengetahui kebenaran dan melakukan kebenaran. Sebab itu kita disebut orang-orang benar yang dibenarkan. Dan oleh kebenaran itu, maka kita dimerdekakan. Dimerdekakan artinya dilepaskan dari hidup yang salah kepada hidup yang benar. Ditebus dari ikatan atau jeratan hutang, dibebaskan dari ketergantungan atau dari kesenangan hawa nafsu duniawi, hawa nafsu kedagingan, dilepaskan dari hal-hal yang jahat atau hal-hal yang dosa. Dan jika orang percaya yang beriman kepada Kristus Yesus tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan ataupun pembaharuan, maka mereka belum sepenuhnya tinggal tetap dalam firman Allah. Padahal Tuhan Yesus menghendaki agar kita bukan saja menjadi pengikut, tetapi hendaklah kita menjadi murid yang melakukan kebenaran firman Allah. Karena kebenaran adalah kesesuaian atau keselarasan antara pernyataan dengan kenyataan, antara kata-kata dan tindakan. Di dalam suratan Yakobus pasal 2 ayat 22 dikatakan, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri." Oleh karenanya, maka kita perlu terus setia belajar, rendah hati untuk rela dibentuk, rela diproses, agar menundukkan diri kepada firman Allah. Dan ketika kita rela hati, maka Roh Kudus akan memberikan pengertian untuk kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Dan tujuan Allah memerdekakan kita, umat manusia, adalah agar manusia itu dapat beribadah kepada Allah dengan bebas, dengan leluasa, dan dengan sukacita. Allah berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap Fir'aun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku." Dalam Keluaran pasal 4 ayat 23, Keluaran 7, 16, Keluaran pasal 8 ayat 1 dan 20, Keluaran pasal 9 ayat 1, 13, Keluaran pasal 10 ayat 3. Di sana tertulis perintah itu. Aplikasinya, kita semua mengetahui bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Dan dengan usaha atau kekuatannya sendiri, mustahil manusia dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia dapat melepaskan diri sendiri. Mustahil.
dari jerat segala kejahatan, segala dosa. Hanya oleh kasih karunia Allah saja kita ini diselamatkan. Oleh apa? Oleh iman, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Efesus 2 ayat 8. Dan oleh kasih karunia kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Roma 3, 24 dan 25. Kebenaran yang memerdekakan adalah kebebasan rohani dari belenggu dosa oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kebenaran yang memerdekakan dapat dimaknai sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada dan tidak mengada-ada. Yesus Kristus yang telah memerdekakan kita. Kita pun benar-benar telah dimerdekakan. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan ada kemerdekaan. Jadi, yang dibenarkan juga dimerdekakan. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hati, dengan tulus ikhlas, serta dengan sukacita. Berbahagialah orang yang dibenarkan oleh Allah. Amin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah mengikuti Renungan 79 dengan setia. Dan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan menyampaikan suatu kesaksian ataupun permohonan-permohonan doa, dapat menghubungi chat WhatsApp dalam nomor 0813 2742 0088. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, mengucap syukur ke hadapan Engkau Tuhan, kalau Engkau sudah memanggil kami, memilih kami, untuk kami percaya kepada Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena iman percaya kami kepada Engkau, Engkau sudah membenarkan diri kami Tuhan, sehingga Engkau juga memberikan pengetahuan kepada kami, untuk kami Tuhan, diberikan Tuhan keselamatan yang daripada Engkau. Kami dimerdekakan Tuhan, bukan oleh karena usaha kami, oleh karena kekuatan kami, tetapi semuanya hanya oleh karena kasih anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Oleh karena iman percaya kami kepada Engkau, sehingga Engkau Tuhan menganugerahkan segala sesuatunya itu buat kebaikan kami Tuhan. Supaya kami Tuhan dapat Tuhan memahami, mengenal lebih jauh kepada Engkau Tuhan. Supaya kami lebih taat, lebih setia di dalam kami melakukan peribadahan kami dengan sepenuh hati kami, dengan kesungguhan hati kami, dengan sukacita untuk mempermuliakan nama Engkau. Sebab itu Engkau telah memanggil kami untuk dibenarkan, dan Engkau Tuhan juga akan memerdekakan kami untuk kami senantiasa taat dan setia melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kami beribadah kepada Engkau. Terima kasih Bapa dalam surga. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menguduskan diri-Mu bagi Jemaat GPDI LSAD Magelang, supaya Jemaat GPDI LSAD Magelang pun dikuduskan di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralakan setiap doa kami. Haleluya. Amin.